ada pengajian. Setiap yang hadir pakai kopiah merah putih. Heboh. Dia lakukan di Istiqlal, di berbagai tempat. Kemudian mulailah dia berfatwa macam-macam. Salat di Masjidil Haram kata salat orang munafik. Memakai peci hitam hukumnya haram. Kalau Pak Menteri nama buat banalnya, itu tidak benar. Itu penyesatan di dalam keyakinan. Orang-orang yang tidak memiliki wawasan bagaimana memilah antara hak dan batil hari ini akan mudah menjadi apa? Menjadi mangsa kebatilan dan kesesatan. Bapak dan ibu coba lihat, ada orang yang mengaji, katanya pandai berbicara dengan semut, pandai bicara bahasa burung, berbagai macam, banyak juga pengikutnya, penuh masjid dan pengajian. Coba lihat bagaimana mudahnya orang hari ini dijadikan mangsa kesesatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu hadiyan ila sabilihi faja'alahu rahmatan lil alamin وسراجا منيرا في ظلمات الشرك والكفر والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه الأمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ibadallah, jamaah majlis kajian salatul maghrib rahimakumullah. Mengawali majlis kita pada senja hari ini, mari kita baca ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Hud, surat Hud, ayat yang ke-118 dan ayat 119. Saya bacakan ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Sadaqallahul azim. Kalau kita terjemahkan ayat itu dalam bahasa kita, walau sya'a rabbuka, jikalau Rabbmu mengkehendaki, jika Tuhanmu mengkehendaki. Kalau sudah dikatakan di situ walau,
Lau itu kata ahli bahasa Arab itu maknanya limtina'il wujud, yaitu untuk menunjukkan bahawa sesuatu yang datang sesudah lau itu tidak mungkin terjadi. Jadi kalau dikatakan walau sya'a, seandainya Rabbmu berkehendak, maknanya tidak berkehendak. Kalau dalam bahasa kita, kalau serupa itulah, itu tak, sesudah kalau itu tidak terjadi. Nah, itu katanya limtina'il wujud. Kalau bahasa awak, kok namanya. Kalau cerita kok, kecil orang tua-tua, kok tinggal di ayam. Nah, jadi ketika Allah mengatakan walau sya'a, kalau seandainya berkehendak Rabbuka, Rabb kamu, maknanya Allah tidak mengkehendakinya. La ja'alan nasa ummatan wahidah. Tentu dia telah jadikan manusia ini keseluruhannya sampai akhir zaman satu umat saja. Dia umat ini pernah, manusia ini pernah satu umat. Kana nas ummatan wahidah. Umat dahulu satu saja. Semenjak siapa? Semenjak Adam alaihissalam terus turun sampai nanti mereka pada masa Nuh alaihissalam ikhtalafu. Mereka berbeda. Tapi masa Adam mereka satu umat, walaupun terjadi pertikaian antara Habil dan Qabil, tetapi pada waktu itu boleh dikatakan belum ada orang yang menyembah berhala. Belum ada orang yang kufur dalam makna mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ma'bud, sebagai sembahan. Itu kana an-nasu ummatan wahidah. Manusia itu dahulunya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ummatan wahidah. Ini bisa kita lihat di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala bagi yang punya Al-Quranul Karim. Perhatikan suratul Baqarah ayat 213, dan juga perhatikan surat Yunus ayat yang ke-19. Di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kana an-nasu ummatan wahidah. Manusia itu dahulu umat yang satu. Apa maknanya? Kulluhum, seluruh mereka adalah mukminun, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada di antara mereka yang durhaka, tidak patuh seperti pertikaian antara Habil dan Qabil, tetapi mereka tetap masih dalam kategori menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Nah, kemudian setelah itu jangan dikatakan Qabil tidak durhaka. Qabil durhaka, yang membunuh saudaranya. Tetapi dari sisi bahwa pada waktu itu baru hanya satu keyakinan manusia, yaitu dari Adam sampai anak cucunya, tetap. Itu yang maksud umat wahidah, umat yang satu. Kemudian faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Kemudian Allah mengutus para nabi memberikan berita gembira dan peringatan. Nah, semenjak kapan? Kemudian ada dikatakan Syis alaihissalam. Nah, semenjak Nuh, manusia mulai mengambil selain Allah sebagai apa? Sebagai ma'bud, sebagai sembahan. Nah, untuk itulah akhirnya diperintahkan Nuh alaihissalam. Nah, di sini tidak lagi satu umat. Kita perhatikan surah Yunus juga begitu. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah. Manusia itu tak lebih dahulunya adalah umat yang satu. Wa ma kana an-nas, kan maknanya dahulu.
Nah, setelah umat ini terpecah belah menjadi sekian banyak umat, apakah akan terjadi lagi satu umat kembali? Tidak. Tidak akan terjadi lagi. Kenapa kita berani mengatakan demikian? Merujuk kepada ayat dalam surat Hud tadi. Walau sya'a rabbuka, kalau seandainya Tuhanmu mengkehendakinya, artinya mana kalau di situ berarti tidak itu yang dikehendaki oleh Allah. Itu yang dikatakan limtina'il wujud. Tuhan tidak mengkehendaki. Tidak menghendaki bagaimana? Tidak menghendaki manusia ini ummatan wahidah, satu umat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita semua. Apa yang akan kita lihat pada manusia ini? Bagaimana kondisi mereka di dalam kehidupan ini setelah dahulunya di masa nenek moyang mereka Adam alaihissalam mereka hanya satu umat. Kita akan bertemu setelah mereka bertikai-tikai itu apa? Ikhtilafat. Mereka akan bertikai-tikai pula dalam sekian banyak ummah. Ada umat Islamiyah, ada umat Nasraniyah, ada umat Yahudiyah. Apakah akan satu semuanya? Tidak. Allah tidak mengkehendaki itu. Nah, karena itu kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Allah dalam ayat ini, wala yazaluna mukhtalifin. Mereka akan senantiasa berselisih pendapat. Di perbedaan pendapat itu bisa dikatakan adalah sunnatullah. Kalau ada pula orang yang berkhayal sekarang, dia ingin menjadikan orang satu pendapat saja semuanya lebih baik daripada stres menginginkan seperti itu. Sadar sajalah, kita tidak akan bertemu di dalam kehidupan dunia sependapat saja. Makanya kita tak usah terlalu terkejut kalau si Putin dan si Trump itu bertikai-tikai. Tidak perlu heran kalau antara yang satu dengan lainnya terjadi perselisihan. Karena itulah sunnatullah fil qaum. Sunnatullah fil kaun, ketentuan Allah di alam semesta ini, la yazalun mukhtalifin. Mereka akan senantiasa berbeda-beda. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang dirahmati oleh Rabbnya, oleh Rabb engkau. Nah, bagaimana kita menjelaskan ayat ini? Kalau perhatikan tafsir, di antaranya seperti Fadilatul Syekh Sayyid Tantawi rahimahullah, beliau katakan bahwa wal ummah, umat itu yang dikatakan umat adalah kaum al-mujtami'una ala amri wahidin, yaitu kaum yang bersepakat pada satu perkara, tidak bertikai malah dalam itu, satu sama lain saling meniru, yaqtadi fihi ba'duhum bi ba'd. Nah, ini tidak mungkin terjadi. Karena itu wahai Rasul, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau syaa rabbuka, wahai Rasul, seandainya engkau membayangkan umat ini akan menjadi satu, berada di atas yang hak saja, tentu Allah telah jadikan. Tapi Allah tidak menginginkan yang demikian. Ada di antara manusia ini yang tegak di atas yang hak, dan ada di antara manusia ini yang memperturutkan yang batil. Karena itu umat manusia hari ini semuanya adalah umat Muhammad. Jadi tidak ada umat Nabi Isa hari ini. Itu dalam keyakinan kita. Adakah umat Nabi Musa hari ini? Tidak ada. Adakah umat Nabi Isa hari ini? Tidak ada. Adakah umat Nabi Sulaiman hari ini? Tidak ada.
Adakah umat Nabi Daud hari ini? Tidak ada. Yang ada adalah semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak ada? Karena para nabi sebelum Nabi Muhammad itu punya masa pengangkatan dan punya masa jabatan sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun SK-nya tidak bisa kita baca ya. Tapi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ada masa tugasnya dan ada masa berlaku syariatnya. Jadi ada masa tugas, ada masa berlaku syariatnya. Kalau sudah datang nabi setelah itu, tugas nabi sebelumnya selesai. Dan bahkan syariat yang dibawa oleh nabi sebelumnya bisa saja direvisi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi berikutnya. Makanya Allah katakan walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walikullin, kami jadikan setiap kamu itu ada syariat, syir'atan wa minhaja. Perhatikan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 47. Walikullin ja'alna minkum, setiap umat itu kami jadikan dari kamu ada syariat tersendiri, ada minhaj, ada cara tersendiri. Jadi masa bertugas nabi-nabi itu punya batas sampai nabi berikutnya diutus. Nabi yang datang berikutnya itu ada dua kemungkinan. Bisa melanjutkan dakwah nabi sebelumnya, menguatkan, menyebarkan, tetapi bisa juga diutus untuk apa? Membawa syariat yang baru. Artinya membawa syariat, cara kehidupan yang baru. Akidah tidak. Dari sisi akidah, semenjak Adam alaihissalam sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu saja, yaitu la ilaha illallah. Makanya Allah katakan auhayna ilaika, kami wahyukan kepada engkau sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh, kami wahyukan kepada nabi-nabi sebelumnya. Itu tauhid, tidak berubah. Tetapi dari sisi cara kehidupan, ketentuan-ketentuan hukum, tatanan yang harus diikuti dalam hidup antara nabi dengan yang lainnya bisa berbeda. Ada yang dihalalkan pada nabi sebelumnya, diharamkan pada nabi berikutnya. Begitu juga yang diharamkan pada nabi sebelumnya bisa jadi dihalalkan pada nabi berikutnya. Itu syir'ah namanya, syariat dalam makna khusus. Tauhid tidak berubah, tetap satu. Ani'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi inti dari dakwah para nabi dalam perkara akidah sama. Apa itu? Ani'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan kalian persekutukan Allah dengan apapun. Nah, sedangkan syariat tidak. Nah, karena itu ketika Nabi Isa alaihissalam turun, maka syariat Nabi Musa ada yang dipertahankan oleh Nabi Isa alaihissalam, ada yang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Isa alaihissalam. Masing-masing punya syariat itu. Nah, ketika Nabi Isa diangkat, maka diutuslah khatamul anbiya wal mursalin. Penutup para nabi dan rasul itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas Nabi Isa telah selesai. Umat yang tinggal, umat siapa lagi? Seluruhnya adalah umat Nabi yang terakhir. Jadi yang sekarang ini umat Nabi Muhammad seluruhnya. Cuma dari manusia itu ada yang istijabu,
yang memenuhi seruan Nabi Muhammad, dan ada yang lam yastajibu, yang tidak menjawab seruan Nabi Muhammad. Nah, yang sudah menjawab seruan Nabi Muhammad itu disebut ummatul istijabah namanya. Umat yang telah memenuhi panggilan Rasul. Siapa itu? Ya, alhamdulillah kita berada di dalam kelompok itu. Yang kedua, ada umat yang tidak memenuhi dakwah Nabi Muhammad, yang sampai sekarang mesti harus didakwahi agar mereka menerima ajaran Nabi Muhammad. Nah, itu yang disebut dengan ummatud dakwah namanya. Jadi umat Nabi Muhammad itu ada dua kategori hari ini. Ada ummatul istijabah, umat yang telah memenuhi panggilan Rasul, yaitu kaum muslimin. Dan ada umat yang belum, yang masih menjadi objek dakwah dari para ulama yang mewarisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat itu umat Nabi Muhammad juga, iya, disebut dengan ummatud dakwah. Nah, kalau kita kembali kepada ayat surat Hud tadi, apakah maknanya mukhtalifin di situ mereka berbeda? Apakah dalam makna mereka berbeda di dalam millah, dalam agama? Iya. Nah, apakah mereka akan semuanya menyatu satu? Tidak. Di atas yang hak, mereka akan berbeda-beda. Apa maknanya dari kalimat ini? Kalimat ini maknanya bahwa kita yang mengimani kebenaran yang dibawa oleh Rasul telah diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla agar kita bijak dalam menyikapi kondisi dan keadaan manusia. Mereka akan berbeda-beda. Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak pandai memilih posisi, terpilih beko jalanan batil. Nah, karena itulah makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wala yazaluna mukhtalifin. Apa maknanya? Mereka akan senantiasa berbeda-beda pandangan. Mereka akan bertikai, kecuali orang-orang yang diberikan oleh Rabbmu rahmat, yang akan selamat di dalam menghadapi pertikaian itu. Itu maknanya. Illa man rahima rabbuk. Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, itulah yang akan pandai dan bijak dalam melihat perbedaan tersebut. Kalau tidak, bisa salah pilih. Hari ini sudah mulai banyak yang salah pilih. Dengan alasan toleransi, lah pandai pula bagai masuk tempat ibadah agama lain. Nah, ikut pula terkadang di dalam kegiatan mereka. Ikut pula terkadang mengucapkan selamat-selamat dalam hari raya yang menjadi keyakinan mereka. Nah, orang yang seperti ini kenapa begitu? Orang yang tidak dirahmati oleh Allah, sehingga tidak pandai melihat perbedaan, dan sehingga tidak pandai pula menempatkan diri pada posisi mana. Nah, yang malangnya lagi di negeri ini, yang melakukan hal yang seperti itu adalah tokoh-tokoh yang semestinya menjadi panutan dan tauladan bagi umat. Mestinya menjadi tauladan bagi umat. Tapi karena komandannya di atas seperti itu, sampai ke bawah serupa itu. Dengan alasan saya kan pejabat negara, rakyat kita kan plural. Ya, mau plural, apakah mesti harus menunjukkan ke depan orang ramai, memamerkan cium tangan dengan tokoh agama lain, menunjukkan mahabbah dan mawaddah dengan alasan cinta dan berbagai macam? Malang sekali negeri ini punya orang-orang yang bertindak seperti itu, dan dia tidak sadar bahwa yang dia pertontonkan itu bisa menyesatkan orang banyak. Dia mungkin memiliki alasan yang dia cari-cari,
Tetapi apakah itu masuk ranah toleransi? Tidak. Saya sudah berulang kali katakan. Oleh ucapan-ucapan selamat hari raya agama orang lain, ucapan salam yang mencampur adukkan seluruh agama, itu tidak masuk ranah toleransi. Itu hanya dibuat-buat saja oleh orang-orang yang memang tidak memiliki dasar keimanan yang kokoh dan kehilangan ghairah di dalam beragama. Tidak ada saudara-saudara yang sebangsa yang berbeda agama itu akan tersinggung kalau ada orang beragama lain tidak mengucapkan selamat kepada hari raya mereka. Tetapi ada orang-orang yang terlalu khawatir kalau dia tidak begitu, jabatannya tidak akan bertahan. Nah, ketakutan-ketakutan seperti itulah yang akhirnya membuat orang tidak bijak di dalam melihat perbedaan. Jadi kalau ada orang yang ingin mengkhayalkan bahwa agama ini sama saja, mau Islam, mau Nasrani, mau agama lain manapun ini sama saja, itu orang yang tidak realistis sebenarnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan ada ikhtilaf, ada perbedaan antara hak dan batil. Diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar kita memilih jalan orang-orang yang dirahmati oleh Allah, sehingga kita tahu menempatkan posisi di mana. Jadi jangan satu lawak meniru-niru dan dipertontonkan dari pejabat-pejabat itu. Assalamualaikum diiringkan dengan salam-salam yang lain. Saya bertugas mengingatkan, hari raya ini agama lain wak satu loh, selamat raya itu. Ada pula yang mengecekkan, mencari-cari alasan. Kan kelahiran Isa itu ada dalam Al-Quran. Ingat, kelahiran Isa dalam keyakinan kaum muslimin berbeda dengan kelahiran Isa dalam keyakinan agama Nasrani. Ketika kita mengucapkan itu kepada orang itu, berarti terlepas niat atau tidak di dalam hati, tetapi secara lahiriah kita telah menunjukkan kepada orang bahwa kita secara tidak langsung mengucapkan selamat atas keyakinan yang mereka rayakan, kelahiran seseorang yang diyakini sebagai penebus dosa dan berbagai macam. Dan itu bercanggah dengan keyakinan tauhid kita. Nah, perbedaan-perbedaan seperti itu sekarang akan digiring oleh orang menjadi hal yang lumrah. Nah, ini yang kita khawatirkan hari ini. Saya sering katakan ini toleransi tidak apa matang ledoh. Masing-masing sudah menganggap itu hal biasa. Tidak. Di dalam perkara akidah harus jelas batas mana hak dan batil, mana tauhid dan syirik, mana iman dan kufur. Kalau tidak ada batas seperti itu, tidak ada makna la ilaha illallah pada diri orang itu. Tidak ada arti syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah pada diri orang itu. Sebab kalimat tauhid itulah yang menjadi batas yang tegas. Wa kita mengingkari uluhiyah, ketuhanan yang dinisbahkan oleh manusia kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan la ilaha. Tidak ada penisbahan uluhiyah, ketuhanan yang berhak disembah, yang kita jadikan sebagai tempat untuk bergantung dan lainnya, melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah komitmen kita. Konsekuensinya apa? Bahwa selain yang tidak sesuai dengan itu, dalam keyakinan kita itu bukan jalan yang harus kita tempuh. Itu alal batil. Itu di atas kebatilan. Jadi kalau ada yang orang yang mempertuhankan selain Allah, Isa alaihissalam dia pertuhankan, bagi kita itu batil. Ada yang mempertuhankan Maryam, itu batil. Bagi kita satu-satunya ilah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah batasan akidah. Tidak boleh ada keraguan dalam hal itu. Tapi hari ini
Orang mencoba untuk menggoyang pondasi itu. Dan tidak sedikit umat Islam yang mulai goyang dengan cara-cara seperti itu. Kenapa? Karena kecenderungan beragama kita hari ini cenderung mengikuti apa? Model tokoh. Coba lihat. Kalau tokoh seperti itu, ke bawah begitu pula. Kalau komandan serbu itu, anak-anak buah serbu itu pula. Sampai beragama begitu pula. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Agama tidak mengikuti ketokohan. Qudwah beragama itu adalah siapa? Orang yang istiqamah di atas jalan yang hak. Itu qudwahnya. Jadi bukan orangnya. Kalau kebenaran itu disandarkan kepada orang selain Nabi dan Rasul, tidak ada yang maksum. Makanya berhati-hati. Kebenaran jangan sandarkan kepada orang. Ada suatu permisalan yang dibuat, yang dirumuskan oleh ulama dan maknanya benar. Nah, al-haqqu la yu'rafu bir-rijal, walakin ar-rijala yu'rafuna bil-haqq. Ingat, kebenaran tidak bisa kita standarkan dengan tokoh. Ingat itu. Termasuk saya. Jadi tidak ada ukuran bahwa si fulan kalau bicara berarti itu kebenaran. Belum tentu. Kecuali Rasulullah SAW bisa kita jadikan begitu. Tapi setelah Rasul tidak ada yang maksum. Tidak ada yang maksum. Karena itu tidak bisa kebenaran itu ukurannya orang. Siapapun dia dan apapun pangkatnya. Karena itu kita tidak diajar oleh Nabi kita melihat kebenaran itu mutlak dengan seseorang. Kebenaran itu disuruh oleh Rasul kita untuk kita carikan ukurannya kepada apa? Kepada yang maksum. Apa yang maksum setelah Rasul? Al-Quran, sunnah yang sahihah. Itu makanya beliau katakan, ma in tamasaktum bihima, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu, kalian tidak akan tersesat abada, selamanya. Tapi di luar dari itu tidak ada. Nah, karena itu kita tidak mengenal kebenaran itu dengan ukuran orang, tetapi orang itulah yang harus kita nilai dengan kebenaran. Jadi seseorang baru kita bisa hormati, baru kita jadikan tauladan, baru kita jadikan sebagai uswah, sebagai contoh dalam kehidupan, selama dia tegak dengan hak. Jadi oranglah yang harus diukur dengan yang hak, bukan yang haklah yang harus diukur dengan orang. Hari ini kita dibolak-balik di dalam bersikap. Manusia dijadikan ukuran. Kalau Pak Menteri nama buat banalnya, itu tidak benar, itu penyesatan di dalam keyakinan. Nah, kalau atasan wak buat itu berarti batulah, tidak. Siapapun ditimbang. Itu makanya Al-Imam Malik ibni Anas, Imam Malik, ketika beliau berkhutbah di Masjid Nabi, Imam Malik kan imam kota Madinah, imam Darul Hijrah. Ketika beliau berkhutbah, apa kata beliau? Kullu qawlin yu'khadhu wa yutrak. Setiap pernyataan, setiap perkataan yu'khadh, bisa diambil, wa yutrak, dan bisa ditinggalkan. Illa, kecuali, ada kecuali. Jadi kecek siau bisa diambil, bisa tidak diambil. Kecuali siapa? Kecuali qaula sahibi hadzal maqam. Beliau tunjuk maqam Nabi. Kecuali perkataan yang punya maqam itu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak bisa ditawar itu. Nah, tapi bagaimana kita menyaring, memilih perkataan yang sekarang tumpang tindih, timpa bertimpa, pernyataan yang kadang berseliweran di mana-mana, apalagi dengan media sosial, AI, berbagai macam teknologi yang berkembang hari ini, yang kadang membuat kita bingung. Dibuka ikut lain lo ceritanya, dicalik itu lain pula bunyinya, dibuka lo naniko lain pula gendangnya. Bagaimana kita? Sebagian orang mengatakan pusing awak kini. Yang pusing itu karena dia tidak punya standar. Tapi bagi seorang muslim, sebagaimana yang ditunjukkan oleh para ulama terdahulu, idza qala Allah, ingat ulama terdahulu mengatakan, idza qala Allahu sami'na wa ata'na. Kalau Allah berfirman, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Wa idza qala ar-rasul, apabila Rasul berkata, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuhi. Apabila para sahabat menyampaikan dan sepakat mereka atas sesuatu, lan nakhruja, kita tidak akan keluar dari kesepakatan para sahabat itu. Kalau mereka berbeda pandangan dalam satu masalah, bagaimana kita bersikap? Maka akan kita ambil yang paling dekat dari pendapat mereka itu dengan apa? Dengan Al-Quran, dengan qala Allah wa qala Rasul. Apa kata Allah dan apa kata Rasul. Nah, apabila sudah sampai setelah itu, setelah para sahabat, kemudian sampai ke generasi sesudah itu, terbuka pintu bagi orang yang berilmu untuk memilih, untuk menganalisa. Nah, persoalannya sekarang awak kan tak sampai setingkat itu keilmuan awak. Nah, itu yang sering jadi pertanyaan. Tidak bisa awak menempatkan diri setaraf dengan Imam Abu Hanifah yang mengatakan kalimat itu. Tidak bisa kita mengatakan ilmu kita sama levelnya dengan Al-Imam Malik ibni Anas. Tidak ada keberanian kita mengatakan bahwa kita punya ilmu setara dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jauh. Dan tidak mungkin kita mengatakan bahwa kita sepandai Imam Ahmad ibn Hanbal. Tidak. Nah, kalau begitu adanya, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim agar kita tetap berjalan dalam rahmat Allah, bukan dalam rahmat, bukan di dalam kemarahan Allah karena menempuh jalan yang keliru. Karena di sini dikatakan yang selamat itu illa man rahima rabbuka walidzalika khalaqahum. Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah, itulah yang selamat dalam menghadapi berbagai pertikaian, berbagai perbedaan yang menjadi sunnatullah di dalam alam semesta ini. Untuk itulah Allah menciptakan kita, supaya kita bijak dalam memilih. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus bisa mengenali diri kita. Dalam persoalan ini posisi kita di mana? Nah, itu yang perlu. So, saya lihat ada pula yang merasa bahwa keilmuan dia sudah setara dengan imam-imam itu. Jangan. Oh, saya akan kaji mana pendapat yang kuat. Baru akan menilai nang kuat. Bahasa Arab saya tak pandai. Baca Quran saya tak lurus. Baca hadis itu bolak-balik. Nah, disinilah perlunya mengaji itu lagi. Mengaji lagi. Bukan hanya mendengar ceramah seperti itu. Mengaji. Untuk mengetahui diri kita berada pada posisi apa. Kalau kita bukan orang yang memiliki kemampuan untuk menelusuri dalil demi dalil, pendapat yang berkembang, baru sekedar mendengarkan dalam pengajian, dan kita nyaman mungkin dengan fatwa seorang ustaz atau seorang da'i yang katanya mengambil dari sini dan situ, berarti posisi kita
baru pada posisi orang yang muqallid namanya, bertaklid. Bukan, jangan tempatkan diri sebagai posisi mujtahid. Nah, jadi kelemahan kita hari ini adalah tidak bijak dalam menyikapi perbedaan, tidak istiqamah di atas yang hak, dan tidak bijak dalam menghadapi perbedaan. Nah, kenapa kajian ini saya antarkan dahulu? Saya ingin menyampaikan kepada kita bagaimana menyikapi khilafat wa ikhtilafat. Bagaimana kita menyikapi perbedaan pandangan, perkara-perkara khilafiyah yang tidak bisa kita tutupi hari ini dengan dari umat. Kalau tidak di dalam majelis kajian, karena ustaz datang silih berganti, termasuk juga di majelis apa? Majelis medsos yang bisa masuk kepada orang melalui berbagai media dimanapun, bukan hanya di rumah, bukannya di ruang tamu, sampai ke WC pun orang melihat juga, WA dan berbagai macam. Jadi hari ini mendesak sebenarnya umat Islam punya panduan dalam apa? Dalam menyikapi perbedaan yang terjadi. Baik perbedaan secara umum umat manusia, ada yang berada di dalam kekufuran, ada yang berada di dalam keimanan. Coba lihat hari ini, banyak orang yang tidak mengerti. Ada pengajian, setiap yang hadir pakai kopiah merah putih, heboh. Dia lakukan di Istiqlal, di berbagai tempat. Kemudian mulailah dia berfatwa macam-macam. Salat di Masjidil Haram ketika salat orang munafik. Memakai peci hitam hukumnya haram. Walaupun dicoba dipoles oleh murid-muridnya, tetapi bagaimana memolesnya? Apakah orang dituntut seluruhnya untuk memahami maksudnya yang tidak dia ucapkan itu? Seolah-olah kalimatnya semuanya serba takwil. Lalu pernah hadir di Solo ini seorang penceramah yang dulu macam-macam yang diceritakannya melalui bukunya, hari ini juga berkembang di media sosial. Membedakan Al-Qari'ah dengan Al-Qari'ah saja tidak beda dia, tidak pandai. Dia katakan itu Al-Qari'ah. Masa iya artinya yang membaca perempuan? Dia tidak tahu makna Al-Qari'ah dengan Ain, dengan Al-Qari'ah dengan Hamzah. Dulu viral itu, menjadi panutan di Solo ini, kota Kabupaten Solo. Nah, ketika diingatkan oleh Majelis Ulama, tokoh-tokoh dan anak-anak buahnya menghadap kepada MUI Sumatera Barat. Nah, sekarang berkembang lagi melalui media sosial. Nah, orang-orang yang tidak memiliki wawasan bagaimana memilah antara hak dan batil hari ini akan mudah menjadi apa? Menjadi mangsa kebatilan dan kesesatan. Bapak dan Ibu coba lihat, ada orang yang mengaji, katanya pandai berbicara dengan semut, pandai bicara bahasa burung, berbagai macam, banyak juga pengikutnya, penuh masjid dan pengajian. Coba lihat bagaimana mudahnya orang hari ini dijadikan mangsa kesesatan. Nah, seharusnya sekarang ini saya ajak para dai, para ulama, karena umat ini tidak bisa di samping kita setiap saat. Tidak mungkin di sebelah awak Buya Setari, Ustaz Setari, sedangkan bini Buya saya tidak sampai yang Buya Setari dah. Bini Ustaz saya tidak sampai yang Ustaz Setari dah. Sedangkan kesesatan dan penyesatan ini hadir di berbagai tempat, di mana saja. Lagi dibukanya kok, mungkin dia masuk. Nah, bagaimana caranya menghadapi hal yang seperti itu? Setiap kita harus memiliki dawabit, memiliki ketentuan, memiliki kriteria, memiliki standar untuk menilai secara mendasar mana yang bisa didengar, mana yang bisa diikuti, mana yang harus ditolak.
Nah, ini yang hilang dari tengah umat hari ini. Sehingga ada saja kajian-kajian, apalagi kalau lah aneh-aneh. Orang awak kan ada yang memilih pengajian yang ganji. Saya sering mendengar, wak ngaji situlah batu. Oh, sinan lain no pengajian. Itu lo memenangah assalamualaikum nanda ado do dan selain itu. Konan ganji di situ nombor suah jawab nanda tadangan di lain situ dah pek dewa. Coba bayangkan. Seolah-olah agama ni baru hadir. Nyo mencari dengan ganji. Pada sudah 14 abad lebih Rasulullah membawa Al-Quran dan Sunnah. Nyo nang ganji nanda tasua orang nak dicari. Betul tak nanda tasua orang tu mana? Apa ukurannya bagi kita? Apa dek karena ganjinya saja wak tertarik? Nah, ukuran-ukuran itu harus hadir di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita berhadapan terus dengan ruang terbuka yang bisa saja dimasuki oleh siapa saja yang berselera. Nah, karena itu kajian tentang bagaimana menyikapi ikhtilafat wa khilafat, perbedaan pandangan, bahkan perbedaan prinsip itu harus hadir. Dia yang sarankan bapak dan ibu-ibu beraja itu ba'a menyikapi ikhtilaf. Kalau tidak, kita bisa keluar dari jalan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mari kita masuk. Tadi mukaddimahnya tadinya tuh. Tapi agak panjang supaya agak lebih jale doa pagunu ilmu. Apa sebenarnya khilaf dan khilafat itu? Dan apa sebenarnya maksud orang yang mengatakan ini khilafiyah? Kalau kita tidak tahu hari ini, kita bisa dijebak. Bahkan kesesatan pun bisa dibenarkan dengan kalimat khilafiyah. Padahal itu bukan khilafiyah yang diizinkan di dalam syariat. Nah, apalagi memakai alasan-alasan lain, pertimbangan-pertimbangan lain. Apalagi dikuatkan pula dengan aturan-aturan yang dibuat berdasarkan kepada pertimbangan di luar dari syariat. Ya, contoh saja hari ini. Hari ini lahir heboh tentang KUHP baru yang mulai diterapkan. Di dalam KUHP itu ada potensi terbuka untuk mempidanakan orang yang menikah tidak tercatat. Mempidanakan. Ada peluang. Nah, kalau tidak hati-hati, alasan itu akan menggeser apa yang dijelaskan oleh Al-Quran. Walaupun ulama tidak pernah menyuruh orang untuk nikah tidak tercatat, tetapi mempidanakan itu berisiko. Berisiko apa? Berisiko untuk meletakkan bahwa nikah lebih dari satu itu menjadi haram hukumnya nanti. Sebenarnya manusia tidak punya hak untuk mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, terlepas ada yang menempuh atau tidak menempuh jalan itu. Karena syariat juga tidak mewajibkan, tapi memberi pilihan bagi orang yang memenuhi persyaratan. Tapi sekarang KUHP yang baru ini, di antara persoalannya adalah itu. Belum lagi masalah-masalah lainnya. Nah, hal-hal seperti itu akan dijadikan sebagai alasan untuk menggeser nilai-nilai yang ada di dalam syariat. Begitu juga toleransi bisa menggeser nilai-nilai. Ingat, dulu ada perdebatan. Apakah mencium tangan guru itu masyru' atau tidak masyru'? Itu perdebatannya dulu. Dahulu. Apakah mencium tangan guru itu disyariatkan atau tidak disyariatkan? Ikhtilaf ulama. Khilafiyah. Ada yang mengatakan boleh ihtiraman karena menghormati ilmunya. Ada yang mengatakan tidak perlu. Akan ada dalil-dalil Nabi pernah dicium lututnya macam itu Nabi. Nah, ada yang mengatakan itu khusus untuk Nabi, yang lain tidak perlu. Ada yang mengatakan boleh dengan alasan ini begini-begini. Khilafiyahnya dahulu sampai di situ. Tetapi karena tidak dijelaskan lagi kepada umat,
Sekarang bukan mencium tangan guru saja, sampai mencium tangan paus pun dilakukan orang hari ini. Nah, kira-kira masuk khilafiyah yang mana lagi itu? Ada lagi nak khilafiyahnya itu? Nah, jadi kalau tidak hati-hati, umat ini akan terseret terus. Nah, makanya saya mengajak para da'i, kawan-kawan, para ustadz, ayo turun, jelaskan kepada umat mana batas-batas khilafiyah itu. Jangan sadonya nanti khilafiyah mencium tangan pastor nanti, mencium kepala paus nanti. Apakah itu khilafiyah juga itu? Di mana letak khilafiyahnya? Nah, inilah yang kita khawatirkan. Jadi karena itu harus ada dalam pikiran kita, di dalam hati kita, batasan yang jelas tentang bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut. Sehingga mudah wak, kau tidak bisa memakai itu. Terlepaslah mau siapapun yang memakainya, saya tidak akan ikut. Jangan mau kita diseret-seret. Nah, karena itu perlu difahami dahulu apa itu khilaf, apa itu ikhtilaf. Nah, di dalam konsep ilmu yang telah disusun oleh para ulama semenjak dahulu. Nah, di dalam kajian ilmu usul fikih, begitu juga di dalam kitab fikih, muncul beberapa kajian tentang itu, telah disusun buku-buku oleh ulama untuk memberi panduan. Apa itu khilaf? Apa itu ikhtilaf? Berapa macam khilaf atau ikhtilaf? Apa dawabit, ketentuan-ketentuan baru ikhtilaf itu bisa dikatakan benar, tidak keluar dari garis yang dibenarkan oleh syarak. Itu yang perlu dipelajari. Nah, mari kita mulai. Waktu kita sudah masuk ya, Isya. Ya, nanti kita sambung sedikit. Kita cukupkan dulu. Nanti kita sholat dulu, InsyaAllah.